Pernah nggak sih kalian kepikiran? Di dunia yang udah super modern ini, ternyata masih ada negara yang hidupnya benar-benar di luar logika. Ada negara yang hampir tenggelam pelan-pelan, ada yang cuma dihuni puluhan orang tapi mengaku sebagai negara. Bahkan ada tempat yang warganya menyembah seorang pangeran dari negara lain. Kedengarannya kayak cerita fiksi, tapi semuanya ini nyata dan benar-benar ada di peta dunia. Dan semakin ke akhir daftar, kisahnya justru makin sulit dipercaya. Di video kali ini, kita bakal jalan-jalan keliling dunia buat ngeliat beberapa negara paling aneh, unik, dan jarang dibahas. Bukan cuma soal ukurannya yang kecil, tapi juga cara hidup, aturan, sampai kisah tak masuk akal yang terjadi di sana. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like ya, biar channel ini bisa terus bikin cerita-cerita menarik lainnya. Dan semoga yang nonton video ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan sukses di jalan masing-masing. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. 8. Tuvalu, negara yang perlahan menghilang. Tuvalu adalah salah satu negara terkecil di dunia. Luas daratannya cuma sekitar 26 km persegi, dengan penduduk kurang lebih 12.000 orang. Jumlah itu bahkan lebih sedikit dibanding satu kecamatan kecil di Indonesia. Negara ini terdiri dari pulau-pulau karang kecil di Samudra Pasifik. Indah, tenang, tapi juga rapuh. Karena masalah terbesarnya bukan ekonomi, melainkan permukaan laut yang terus naik. Sebagian wilayahnya sudah sering kebanjiran air laut, air bersih sulit didapat, akses internet terbatas, rumah sakit dan sekolah tinggi pun sangat minim. Yang mengejutkan, salah satu pemasukan terbesar Tuvalu justru berasal dari domain internet .tv yang disewa perusahaan asing hingga puluhan juta dolar. Bayangin, sebuah negara bertahan hidup bukan dari sumber daya alam, tapi dari alamat website. Dan pertanyaan besarnya, kalau laut terus naik, berapa lama lagi Tuvalu bisa tetap ada? Selanjutnya, ada sesuatu yang terasa seperti lelucon, tapi nyata. Namanya Molossia, sebuah negara super kecil di gurun Nevada, Amerika Serikat. Luasnya cuma sekitar 4,5 hektar, penduduknya sekitar 30 orang. Dan semuanya dipimpin oleh satu orang yang mendeklarasikan wilayah itu sebagai negara merdeka. Walaupun tidak diakui dunia internasional, Molossia punya bendera, mata uang, zona waktu sendiri, bahkan konstitusi. Yang paling unik, nilai mata uangnya dikaitkan dengan adonan kue. Kedengarannya aneh, tapi disitulah letak pesonanya. Molossia seperti pengingat bahwa ide tentang negara kadang lebih dekat ke mimpi daripada sekedar batas wilayah. 6. Nauru, negara dari super kaya jadi terpuruk. Nauru pernah jadi salah satu negara terkaya di dunia berkat tambang fosfat. Penduduknya hidup nyaman, fasilitas gratis, bahkan banyak yang sekolah ke luar negeri. Tapi kekayaan itu tidak bertahan lama. Saat cadangan fosfat habis, ekonomi Nauru runtuh drastis. Negara kecil ini berubah dari simbol kemakmuran menjadi contoh bagaimana kekayaan alam bisa habis tanpa perencanaan. Dan ada satu fakta mencolok, tingkat obesitas di sana termasuk yang tertinggi di dunia. Perubahan gaya hidup mungkin jadi salah satu penyebabnya. Kisah Nauru terasa seperti pelajaran keras, kaya mendadak tidak selalu berarti masa depan aman. 5. Vanuatu, pulau yang menyembah pangeran. Di salah satu pulau kecil di Vanuatu, ada sebuah kepercayaan yang mungkin terdengar sulit dipercaya. Sebagian warga di sana memandang Pangeran Philip dari Inggris bukan sekedar bangsawan, melainkan sosok spiritual yang diyakini membawa kedamaian. Kepercayaan ini mulai muncul sejak masa kolonial, saat dunia luar pertama kali bersentuhan dengan kehidupan tradisional masyarakat pulau tersebut. Bagi mereka, figur dari tempat yang sangat jauh itu perlahan berubah menjadi simbol harapan, sesuatu yang melampaui batas budaya dan logika modern. Dan yang menarik, kepercayaan ini tidak hilang dimakan waktu.
Ia tetap hidup, diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas komunitas kecil di tengah Pasifik. Namun keunikan Vanuatu tidak berhenti di situ. Negara ini juga dikenal dengan tradisi ekstrim bernama land diving, sebuah ritual di mana para pria melompat dari menara kayu tinggi dengan hanya diikat sulur tanaman di kaki mereka. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan keberanian, ia adalah simbol kedewasaan, penghormatan terhadap leluhur, dan hubungan manusia dengan alam. Melihat semua itu, Vanuatu terasa seperti pengingat bahwa dunia modern tidak sepenuhnya menghapus cara-cara lama manusia memahami kehidupan. 4. Sealand, negara di atas benteng laut. Bayangkan sebuah benteng tua peninggalan perang yang berdiri sendirian di tengah laut. Lalu suatu hari, seseorang datang dan memutuskan tempat itu adalah negara merdeka. Itulah kisah Sealand. Didirikan oleh mantan mayor British pada tahun 1967, struktur beton kecil itu berubah fungsi dari pertahanan militer menjadi negara dengan identitasnya sendiri. Mereka punya bendera, paspor, lagu kebangsaan, bahkan mata uang. Hal-hal yang biasanya hanya dimiliki negara besar, hadir di tempat yang luasnya bahkan lebih kecil dari lapangan bola. Walaupun tidak diakui secara resmi oleh dunia, Sealand tetap bertahan puluhan tahun, bahkan pernah mengalami percobaan kudeta, seolah benar-benar menjalani dinamika politik sebuah negara sungguhan. Yang lebih mengejutkan, pernah ada penawaran pembelian bernilai ratusan juta dolar, jumlah yang bagi banyak orang mustahil ditolak. Tapi bagi pendirinya, Sealand bukan soal uang, bukan sekedar bangunan di tengah laut, melainkan tanah air yang lahir dari keyakinan dan mimpi. Kisah kecil tentang betapa kuatnya arti sebuah tempat bagi orang yang percayainya. 3. San Marino, mobil lebih banyak dari orang. Di tengah wilayah Italia, berdiri sebuah negara mungil bernama San Marino, salah satu negara tertua yang masih bertahan hidup. Penduduknya hanya sekitar 30 ribuan orang, jumlah yang bahkan tidak sebesar satu kota kecil. Tapi ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Mobil di sana lebih banyak dari manusianya. Fenomena ini terjadi tanpa alasan. Pajak kendaraan yang rendah membuat memiliki mobil terasa sangat mudah. Di sisi lain, transportasi umum yang terbatas mendorong hampir setiap orang untuk bergantung pada kendaraan pribadi. Akibatnya, banyak keluarga memiliki lebih dari satu mobil, sesuatu yang di tempat lain mungkin terasa mewah, namun di San Marino justru menjadi hal biasa. Keunikan sederhana ini menunjukkan bahwa ukuran negara tidak selalu menentukan betapa menariknya cerita di dalamnya. 2. Turkmenistan, negara dengan aturan tak biasa. Turkmenistan sering dikenal karena kawah api besar yang terus menyala tanpa henti, pemandangan yang membuatnya dijuluki sebagai pintu menuju neraka. Namun sebenarnya, hal paling tidak biasa dari negara ini justru terletak pada aturan kehidupannya. Turis yang datang tidak bisa bebas berjalan sendiri. Mereka harus selalu didampingi pemandu resmi. Akses internet dibatasi ketat. Informasi dari luar tidak mudah masuk. Dan di ibu kota, ada aturan unik. Mobil harus berwarna putih. Bagi sebagian orang, semua ini terasa aneh. Tapi bagi negara tersebut, itulah cara mereka menjaga keteraturan dan citra yang ingin ditampilkan ke dunia. Turkmenistan menjadi contoh bahwa setiap negara punya jalannya sendiri, meski kadang sulit dipahami dari luar. 1. Tristan da Cunha, tempat terpencil di dunia. Di ujung Samudra Atlantik Selatan, jauh dari jalur wisata dan hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah pulau kecil bernama Tristan da Cunha. Untuk mencapainya, perjalanan laut dari Afrika Selatan bisa memakan waktu hampir seminggu. Tidak ada bandara, tidak ada jalan cepat keluar dunia. Penduduknya hanya sekitar 250 orang. Mereka hidup sederhana, bertani, menangkap hasil laut, dan saling mengenal satu sama lain seperti keluarga besar. Di tengah pulau, berdiri gunung berapi aktif yang selalu mengingatkan bahwa alam bisa berubah kapan saja. Jika letusan terjadi, satu-satunya jalan keluar hanyalah kapal dan bantuan dari tempat yang sangat jauh. Kesunyian Tristan da Cunha mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang. Namun bagi mereka yang tinggal di sana, itulah rumah. Tempat di mana hidup berjalan pelan, tanpa kebisingan dunia modern. Dan justru di tempat terpencil seperti itulah, kita bisa melihat bentuk kehidupan paling sederhana. Tenang, dekat dengan alam, dan jauh dari keramaian yang sering kita anggap penting.
Dari negara yang hampir tenggelam sampai pulau terpencil di ujung dunia, semua tempat ini menunjukkan satu hal. Dunia kita jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Kalau menurut kalian, dari semua negara tadi, mana yang paling bikin kalian kaget? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya mereka juga tahu betapa uniknya dunia ini. Sampai ketemu di cerita menarik berikutnya.